kita buka. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirabbil Alamin. Bapak dan Ibu, hari ini hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024, kita bertemu lagi dalam kelas webinar MSTC. Sebelumnya mungkin di sini saya sapa dulu kepada yang terhormat juga Bapak Muji Santosa sebagai Direktur MS Training. Juga yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Hilman Rosada. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota kelas MSTC. Baik, hari ini kita akan melakukan diskusi pembahasan terkait materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hilman Rosada, yaitu pedoman penyusunan APBD tahun 2025 berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Secara umum, nanti pokok-pokok bahasan yang akan dibahas sesuai dengan Permendagri tersebut antara lain adalah bagaimana penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD tahun 2025 beserta struktur APBD-nya. Sebelumnya mungkin kami sampaikan bahwa peserta dalam hal mengikuti kegiatan ini kita dibatasi waktu ya Bapak dan Ibu, ini sekitar 90 menit, di mana nanti 40 menit untuk menyampaikan materi dari Pak Hilman dan 40 menit berikutnya, atau ini 40 menit ya karena sudah berkurang, ini untuk tanya jawab. Bapak Ibu yang akan bertanya silahkan menyampaikan di kolom chat atau juga dapat dengan mengklik tombol raise hand. Jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak narasumber, ini Bapak Hilman Rosada, SAPMAP CPOF. Beliau sebagai fungsional di Kemendagri untuk dapat menyampaikan materi terkait pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Waktu dan ruang kami persilahkan, Pak Hilman. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Rustiati dari Biro PBJ Jawa Barat. Yang kami hormati Pak Muji, dan izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat berkah ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian secara virtual. Mohon maaf ini Bapak Ibu tidak ada bisa background, ternyata laptop saya ada bermasalah jadi nggak pakai background, nggak apa-apa ya. Ya, eh, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu. Ya. Em, Perkenalkan Bapak Ibu, memang ini sudah yang keberapa ya dengan Pak Muji ya? Yang kedua kalau nggak salah ini. Kedua apa yang ketiga saya lupa. Eh, Beberapa sempat kita mengagendakan dengan Pak Muji, namun mohon maaf baru bisa terrealisasi hari ini. Sempat ada mundur beberapa waktu karena memang bersamaan waktu itu jadwalnya mendapat perintah dadakan untuk mendampingi Pak pimpinan untuk menghadiri beberapa, jadi sehingga ada pergeseran waktu dalam pembahasan ini begitu Bapak Ibu. Memang kalau kita bicara mengacu uh, Keuangan Daerah, ini menjadi salah satu tugas kami di Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Uh, dan ini lingkup yang saat ini sudah masuk tahapan proses akhir persetujuan bersama dengan DPRD pas hari Jumat ini. Nah, meskipun dalam konteks regulasinya adalah 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir kan gitu. Kalau 1 bulan sebelum tahun berakhir itu kalau hitung-hitung normalnya kalau pakai kalender itu kan 30 November. Tapi karena tanggal 30 Novembernya berakhir besok begitu ya. eh, Berarti sebetulnya hari ini terakhir di DPRD kalau mau sepakat. Nah, kalau tidak sepakat, nah di sini mulai. Nah,
ada beberapa pemerintah daerah yang saat ini masih belum sepakat, maka silakan sepakati di tahun 2024 ini untuk APBD 2025-nya. Karena ini hari ini kesempatan terakhir untuk melakukan persetujuan bersama begitu. Jadi ada tiga ruang lingkup yang akan kita bahas dalam waktu 40 menit. Yang pertama bicara mengenai penyelarasan. Penyelarasan berkaitan dengan lingkup antara pusat dan daerah. Karena di Permendagri 15 tahun 2024 ini terkait pedoman penyusunan APBD 2025 eh, ada penyelarasan atau sinkronisasi antara kepala daerah dengan eh, antar kepala daerah dengan presiden. Jadi apa yang dituangkan nanti oleh presiden dalam Asta Citanya itu akan diterjemahkan seperti apa dalam RPJMD-nya masing-masing pemerintah daerah oleh para kepala daerah terpilih yang baru kemarin eh, ada yang sudah selesai mengikuti quick count atau yang ada yang menunggu dengan real count-nya nanti. Kemudian yang kedua adalah substansi mengenai tahapan dan jadwal atau siklus pengelolaan keuangan daerah dari mulai tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. Namun izin kali ini saya membahas karena bicara Permendagri 15 adalah tahapannya adalah siklus di 2 titik saja, yaitu di perencanaan dan di penganggaran. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan struktur APBD atau kebijakan, prinsip dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu di dalamnya mengenai bagaimana kita mengenali kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Baik, izin kita masuk ke substansi yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Eh, Sudah terlihat? Hmm. Sudah, Pak. Ya, sebentar. Baik, izin kalau ini kita berbicara mengenai lingkup Binwas Institusi kami, Bapak Ibu sekalian. Kami selalu berangkat berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kita tetap melakukan aktivitas pembinaan dan pengawasan untuk dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, tujuan utamanya adalah memberi konteks sasaran pemerintah daerah yang bersih, efektif, dan demokratis gitu ya. Kalau kita bicara lingkup besarnya, maka di sini adalah kita harus menjaga atau membina dalam konteks menjamin keberlangsungan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum, dan kesatuan bangsa. Kemudian juga berlandasan pada visi program sesuai dengan agenda prioritas kerja Presiden, Wakil Presiden, penjabaran program operasional Kemendagri, dan koordinasi dengan kementerian lembaga yang terpadu. Kemudian ada komitmen bersama partisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih, berwibawa dalam rangka memperkokoh NKRI, dan terakhir gubernur, bupati, wali kota mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis. Jadi berangkat dari isu strategis tadi kita terjemahkan ke dalam prioritas. Ya, karena tema pertama yang akan kita bahas adalah penyelarasan atau sinkronisasi antara pusat dan daerah. Jadi tidak bisa Bapak Ibu antara kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota jalan masing-masing tidak selaras dengan presidennya. Itu hal yang tidak mungkin, yang tidak mungkin kita lakukan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita dalam konteks bicara presiden, itu layanan publiknya itu kan kepada masyarakat. Cuma masalahnya, masyarakat yang mana? Masyarakat yang ber-KTP masing-masing wilayah kan gitu. Jadi kita tuh akan menyentuh pada masyarakat yang sama. Presiden itu melayani kebutuhan masyarakat. Gubernur melayani kebutuhan masyarakat. Bupati wali kota juga melaksanakan kebutuhan masyarakat. Maka kita berbagi tugas di masyarakat yang sama. Ya, dengan berbagi tugas ini maka kita melaksanakan pelayanan. Jangan sampai dan melaksanakan pelayanan harus inline dalam konteks ini selaras. Selaras itu tujuannya sama, targetnya sama, sasarannya sama, lokasi sama. Ya, bisa jadi sama semua, tetapi caranya silakan lakukan dengan perannya masing-masing. Nah, ini kita jaga seperti itu gitu. Lingkupnya apa saja, Bapak Ibu? Lingkup pembagian urusan, pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan.
pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama dan kebijakan daerah, dan seterusnya. Tapi kita fokusnya adalah kepada keuangan. Tapi keuangan saat ini, Bapak Ibu, lingkupnya adalah berbasis kinerja. Maka kalau kita terjemahkan pengelolaan keuangan daerah itu adalah lingkup yang eh, lingkup yang mohon maaf, kepencet ya, yang merupakan bagian daripada pengelolaan keuangan daerah, menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan. Jadi memang berangkatnya dari urusan pemerintahan daerah itu. Urusan apa? Urusan yang dibagi habis ke pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Maka sesemangat-semangatnya kepala daerah, misalkan bupati atau wali kota, itu tidak akan pernah bisa menyentuh SMA. Karena SMA punyanya provinsi, gitu. Misalkan saya bikin sekolah gratis sampai dengan kuliah, misalkan gitu. Ya, tusinya cuma sampai SMP. Yang urusan kuliah urusan pusat. Tetapi boleh nggak kita membantu masyarakat kita? Ya silahkan. Tapi kalau bicara SMA, ngobrol dulu sama provinsi. Jangan-jangan provinsi juga punya visi yang sama. SMA-nya biar gratis kan gitu. Bahkan sampai ke pelayanan-pelayanan lainnya gitu. Kebutuhan-kebutuhan dasarnya gitu. Maka harus diselaraskan. Setelah kita selaraskan, maka ada kinerja yang menjadi target. Ada lokasi menjadi target. Ada sasaran, kelompok sasaran yang menjadi target gitu. Maka dengan seperti itu, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Apakah kebutuhan itu sifatnya apa berbentuk layanan? Kalau layanan berarti ada kemungkinan ada orang yang melayani atau ada fisik yang harus disediakan, barang yang harus disediakan. Maka kebutuhan itu nanti diterjemahkan sampai kepada uangnya. Maka konsep yang kita bangun saat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah konsep money follow program. Nah, jadi money follow program itu adalah matangkan kinerjanya, baru kita bicara uangnya. Tetapi apakah ini nanti sebebas mungkin saya harus menganggarkan apapun? Tidak, Bapak Ibu. Bukan bebas dalam artian uang, tapi bebas dalam artian kinerja. Silahkan berkreasi, silahkan berinovasi, tetapi ada batasan maksimal yang perlu kita jaga. Apa itu? Batasan kemampuan keuangan daerah. Gitu ya. Kalau memang ternyata kemampuan keuangan daerahnya sedikit, silahkan cari sumber pendanaan lain apabila memang tetap menjaga terkait pencapaian target kinerja, apalagi bicara prioritas nasional dan daerah. Maka izin Bapak Ibu, ada penyelarasan itu ada di pasal 4 dengan mengalokasikan anggaran yang memadai guna akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan sesuai undangan. Inilah yang disebut sinkronisasinya. Nah, tapi kalau bicara sinkronisasi tadi, kalau sudah diselarasan ngapain gitu. Jadi pemerintah daerah itu mengelola belanjanya sesuai dengan fokus kepada pencapaian target pelayanan publiknya, sesuai kewenangan. Sekali lagi, selalu di dalam setiap kalimat itu ada kewenangan, kewenangan, kewenangan gitu. Karena memang harus sesuai dengan kewenangan, Bapak Ibu. Kalau bukan kewenangan, nggak bisa kita eksekusi. Ya, Bapak mau jungkir balik kayak gimana pun, kalau posisinya bukan kewenangan, eh, yang nggak bisa kita eksekusi. Apalagi itu berbenturan dengan pemerintah daerah lainnya. Ada pendekatan wilayah, ada pendekatan strata, yaitu provinsi dan kabupaten kota atau wilayah. Wilayah berarti kan ya semangat-semangatnya kita punya kita, jangan punya wilayah lain yang kita caplokkan gitu. Itu juga tidak bisa diperkenankan. Maka setelah kita bicara kewenangan, maka bicara mengenai kualitas belanja. Jadi tema 2025 adalah tema kualitas belanja yang kita jaga. Makanya sekarang sudah ada mulai dari 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ada namanya MCP KPK. Ya, Monitoring Center of Prevention yang sudah dilakukan oleh KPS selama 2 tahun, 3 tahun terakhir. Ya, nah posisi ini Bapak Ibu yang kita jaga kualitas belanja. Kenapa? Karena bicara mengenai program kegiatan, subkegiatan, itu sudah ada indikatornya, sudah ada targetnya. Nah, masalahnya nih belanjanya mau seperti apa? Nyambung nggak dengan pencapaian targetnya? Nah, relevan nggak dengan pencapaian targetnya? Ya, jadi misalkan kalau bicara judulnya stunting gitu ya, selalu jadi contoh stunting karena itu paling gampang dan sudah dipidatokan oleh Pak Presiden dan baik Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Nah, disampaikan isu yang terkemuka waktu itu yang selalu disebutkan di dalam pidato itu adalah stunting. Ya, kenapa? Karena
ada belanja-belanja yang nggak masuk. Akhirnya contohnya di tahun 2020 November 2024 ini di pusat ya, di pusat itu sampai disampaikan tolong pangkas perjalanan dinas gitu-gitu. Ya, kenapa? Pas dicek ternyata memang banyak hal-hal yang sifatnya seremonial. Ya, banyak halnya seremonial. Mau mau peletakan batu pertama seremonial. Mau bicara pembukaan seremonial. Mau bicara reward seremonial. Mau bicara baru baru eh, merencanakan sesuatu seremonial. Akhirnya banyak rapat-rapat, perjalanan dinas begitu ya. Nah, padahal ada hal yang memang harus disentuh oleh yang diberikan langsung kepada masyarakat. Waktu itu Pak Jokowi juga menyampaikan dalam satu pidato, apa hubungannya antara stunting dengan belanja modal pagar? Kan nggak ada hubungannya. Mhm. Temanya stunting, subkegiatannya untuk stunting, tapi di situ ada terdapat belanja modal pagar. Nah, kan itu nggak nyambung gitu ya. Nah, ini maka huruf C ini yang banyak yang jagain Bapak Ibu. Pertama, pasti Kementerian Dalam Negeri jagain ini, Inspektorat jagain ini, sampai ke BPK dan KPK pun akan jagain ini. Karena sudah temanya di tahun 2025 ini yang akan kita jaga adalah kualitas belanjanya. Jangan sampai antara subkegiatan dengan belanja nggak nyambung gitu. Ya. Kemudian juga di pasal 6 kita bicara penandaan, tagging-tagging. Nah, sekarang sudah banyak tagging-tagging yang kita buat hasil kesepakatan antar kementerian untuk membuat satu penandaan supaya mudah mengidentifikasi eh, apa saja yang dipilih. Nah, makanya kita tentukan subkegiatan mana saja yang akan dipilih oleh pemerintah daerah yang akan didanai dalam bentuk anggaran nanti. Nah, jadi bentuknya dalam konteks pasal 6 ini kita membuat satu tagging penandaan dari mulai fungsi pendidikan yang mandatory spending, infrastruktur pelayanan publik, SPM, stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, dan seterusnya. Nah, dan ada isu-isu strategis lainnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi atas pemilihan-pemilihan subkegiatan tersebut. Ya. Kemudian ini yang yang dikategorikan dalam konteks penyelarasan. Dalam target sasaran pembangunan 2025 ini kita tema yang ada di dalam KP yang saat ini sudah terbit bulan Oktober kemarin itu Perpres nomor 109 tahun 2024 terkait tentang RKP. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau saya melihat debat para calon kepala daerah waktu di 2 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir ya, eh, itu banyak yang memilih tema-tema yang berkaitan ya. Ini saya secara pribadi apa, melihat dan menganalisis begitu ya. Banyak yang menyentuh tema-tema di dalam target ini di nomor 2, 3, 4, dan 6. Ya. Karena ini banyak yang bersentuhan dengan teman-teman di pemerintah daerah. Ada yang bicara mengenai konteks nelayan, ada bicara mengenai konteks perikanan, ada yang mengenai konteks terkait pertanian, ada yang bicara mengenai digitalisasi, ya, pangan, ya, infrastruktur, sumber daya manusia, guru, ya, bahkan Pak Presiden tadi pagi baru eh, menghadiri dari eh, apa guru gitu ya, akan ada kenaikan gaji lagi gitu kan. Nah, ini tema-tema ini yang diselaraskan dengan nanti RPJMD pada saat kepala daerah terpilih dilantik di tahun 2025 di bulan Februari. Ya, kemungkinan di bulan Februari. Pada saat pelantikan itu ada kewajiban pasca dilantik itu menyusun RPJMD paling lambat 6 bulan. Nah, setelah ada pelantikan. Nah, ini juga harus menerjemahkan apakah bagaimana cara menyelaraskan ini. Nah, ini menjadi PR teman-teman di Bapeda. Kemudian ada eh, kebijakan fiskal dalam konteks tema KPPKF yang sama, bahwa visi Indonesia Emas 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Nah, bagaimana konteks pertumbuhan ekonomi ini? Nah, ini kita tuangkan dalam konteks bagaimana meningkatkan konteks infrastruktur, kemudian eh, eh, konteks juga belanja operasional, bagaimana meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Ada penguatan well-being juga di sini dalam konteks transfer ke daerah yang semua sekarang adalah berbasis kinerja. Ya, baik transfer ke daerah ini yang di earmark ataupun yang non earmark. Terakhir juga berkaitan dengan konvergensi antar daerah, di mana di sini ada kerjasama antar daerah. Jadi tidak bisa pemerintah daerah tidak bekerja sama. Nah, di sini sudah didorong antar pemerintah daerah saling bekerja sama. Maka lebih baik adalah misalkan Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten kota se-Jawa Barat, yuk kita kerjasama ngapain gitu. Temanya tema siapa? Yuk samain, kita selaraskan masing-masing visi. Jadi bukan berarti harus seragam, tidak. Tetapi kita sama-sama akan, ya saya kebagian apanya nih. Anggaplah satu Jawa Barat itu satu anatomi tubuh begitu ya. Kata Jawa Barat, yuk saya kebagian kulitnya. Berarti kan seluruh badan nih kalau kulitnya. Kata Kabupaten Garut, saya tangannya. Kayak Tasik, saya tangan sebelah kanannya. Kata Ciamis, ya saya kakinya gitu. Kemudian ada yang eh, saya bagian kecilnya aja. Misalkan apa? Saya jari-jarinya aja gitu. Nggak apa-apa. Tapi intinya harus berkreasi. Nah, dari sisi Pemda saja harus berkoordinasi, berkolaborasi. Maka sebetulnya sebelum kita bicara antar pemerintah daerah yang berkolaborasi, maka antar perangkat daerah juga harus berkolaborasi. Saya tarik lagi ke tema yang pertama di RKP. Contoh misalkan, contoh. Em, saya ambil poin yang nomor 3 ya. Ya, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif. Kira-kira ini dinas mana saja yang harus terlibat di dinas Bapak Ibu, di pemerintah daerah Bapak Ibu? Infrastruktur bisa jadi fisik ataupun digital. Ya, ya. Berarti ada dua nih yang bisa terlibat. Ini dalam kacamata umum ya, ya tidak spesifik. Berarti bisa jadi ini seluruh perangkat daerah menyediakan sarana prasarana pelayanan publik, ya misalkan infrastruktur dan ada bahasanya melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, koma baru koma di situ. Berarti ini kalimatnya utuh nih, pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Kalau kita cermati, ada dua dinas besar yang menjadi leading sektor, PU atau ketenaga kerjaan, gitu. Berarti harus kolaborasi nih. Kemudian siapa yang mau terlibat lagi di sini? Infrastruktur. Pak, kami mau bangun layanan publik ketenagakerjaan, misalkan mau ngebangun pusat perizinan. Nah, kan udah ada tuh mall pelayanan publik, misalkan gitu. Kita optimalkan mall pelayanan publik, gitu. Untuk perizinan semua yang berusaha, oh silakan di situ. Oke, mau outlet apa saja di mall pelayanan publik. Ya, apapun yang berkaitan dengan kewirausahaan. Ya, sampai dibukakan semuanya di sana. Kemudian, apalagi nih infrastruktur, Pak akses jalan gitu ya, supaya truk-truk yang mau lewat itu eh, bisa berjalan mulus gitu ya, yang nggak harus menaik apa ke pelosok-pelosok misalkan gitu. Nah, kemudian dicek lagi wirausaha yang mana nih, UMKM kah gitu, mikro, kecil, menengah. Oh, berarti ngobrol nih sama provinsi. Provinsi ngurusinnya sampai kecil. Sedangkan mikro dan super mikro punya kabupaten kota, yuk kita ngobrol. Kita jalanin sama-sama. Bisa. Nah, maksud saya adalah antar perangkat daerah pun harus antar kepala daerah di salah satu di semua provinsi atau lintas kabupaten kota itu harus bekerja sama. Ini apalagi di tempat perangkat daerah di dalam satu pemerintah daerah kan gitu. Intinya kan ini yang harus kita cermati bareng-bareng gitu. Ini bicara penyelarasan ya Bapak Ibu. Mumpung masih lagi bikin RPJMD nih gitu. Kemudian bicara mandatory spending. Ada fungsi pendidikan 20%, ada belanja infrastruktur pelayanan publik 40%, belanja pegawai
30%. Izin Bapak Ibu. Ini yang sebelum saya lanjutkan. Jangan langsung diterjemahkan, wah ini udah 100% nih. Udah 40, 20 tambah 40, udah 60, kemudian tambah 30 jadi 90 gitu. Ini saling beririsan Bapak Ibu. Contoh, fungsi pendidikan itu ada unsur pegawainya, ada unsur infrastrukturnya. Berarti 20% itu bisa menghasilkan juga belanja infrastruktur pelayanan publik, bisa menghasilkan juga belanja pegawai 30%. Cuma kalimat depannya yang satu paling sedikit, yang infrastruktur paling rendah, sedangkan belanja pegawai paling tinggi kan gitu. Jadi kalau belanja pegawai nggak boleh lebih dari 30%, belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah berarti minimal 40%, fungsi pendidikan paling sedikit 20%, dari minimal 20%. Gitu. Nah, berarti yang nggak bisa digabungin yang mana? Infrastruktur sama pegawai. Berarti kan infrastruktur dengan pegawai itu antara belanja aparatur dengan belanja publik gitu ya. Ya, itu 30-40 tuh. Ya, jadi total APBD 100% itu sudah 70% untuk infrastruktur dan pegawai. Maka di antara infrastruktur dan pegawai itu ada belanja atas fungsi pendidikan gitu. Kemudian ada dari pendapatan pajak, pajak juga paling rendah 10% untuk pembangunan jalan dan sarana transportasi umum. Kemudian hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik itu paling rendah 10% digunakan untuk penerangan jalan umum. Ya, baik dari sisi penyediaan, pemeliharaan, serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik jalan umumnya, penerangan jalan umumnya. Jadi silakan, ya, ya. Jadi silakan dalam konteks ini paling rendah 10% digunakan untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penyelenggaraan jalan umum. Kemudian hasil penerimaan pajak rokok ini sudah diatur juga oleh PMK 143, ya Bapak Ibu. Paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Ya, dan dari pajak air tanah itu paling rendah 10% untuk pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten kota. Ya, kalau kita masuk ke ranah prinsip ber-APBD, bahwa APBD itu dianggarkan untuk 1 tahun anggaran sesuai dengan pasal 26 di dalam PP 12 tahun 2019. Di pasal 26 tersebut bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember kan gitu ya. Nah, maka tidak boleh ada yang melebihi gitu. Tapi ada yang bisa menyebabkan secara sadar ber-APBD-nya lebih daripada 12 bulan atau dalam 1 tahun anggaran. Kenapa? Ada dua penyebab. Yang pertama, pengadaan barang jasa. Yang kedua, TPP. Nah, ini bisa menyebabkan secara sadar. Padahal itu kalau bukan karena konteks kelalaian, ya berarti ada masalah lain kan, atau force majeure kan gitu. Tetapi kalau bicara dari awal akan dengan baik, ya umurnya cuma sampai Desember kan gitu. Kalau memang itu sifatnya jangka panjang tapi bukan multi years. Kemudian saya ingin menggarisbawahi itu saja berkaitan dengan prinsip penyusunan APBD. Kalau yang lainnya sama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Bapak Ibu, kami mengingatkan ada surat KPK nomor 2 tahun 2024. Saya izin langsung masuk ke ranah isinya. Bahwa kalau di dalam isinya itu, bahwa tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi KPK menggunakan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran eh, untuk mengingatkan teman-teman pemerintah daerah. Di situ kepadanya adalah gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia, dan pimpinan DPRD. Ya, jadi tahapan dan jadwal proses itu sudah ada Bapak Ibu dasar waktunya. Ada kalimat paling lambat, ada kalimat paling lama, gitu ya. Baik dari tahapan proses penyusunan rancangan awal, perancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD, KUA PPAS, nyusun RKA sampai dengan APBD dievaluasi dan seterusnya sampai ditetapkan. Ya, itu ada bahasa paling lambat, paling lama. Nah, di nomor duanya, usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang
dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran, hasil reses, disampaikan sebelum RKPD yang penetapannya mengacu pada RPJMD. Intinya, semua usulan itu, semua baik dari manapun ya, dari masyarakat, dari perangkat daerah sendiri, ataupun dari DPRD, itu semua harus selesai sebelum RKPD ditetapkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada di tempat Bapak Ibu, yang DPRD-nya masih ngajuin pokir di tahapan KUA PPAS, di tahapan RAPBD, atau kepala daerahnya mengajukan satu usulan baru, gitu ya, tanpa ada unsur darurat mendesak, nanti saya jelaskan berkaitan dengan darurat mendesak, tanpa ada unsur darurat mendesak, sekali lagi, maka tidak diperkenankan untuk dimasukkan, ditambahkan, disesuaikan. Karena semua usulan itu harus selesai di RKPD. Ya, nah, ini Bapak Ibu, kecuali ada perintah peraturan perundang-undangan, kecuali ada prioritas nasional, ada amanat peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri yang turunannya dari regulasi undang-undang ataupun peraturan lainnya, baru silakan kita menyesuaikan hal itu. Tetapi kalau ini inisiasi semuanya dari pemerintah daerah, dan apalagi bicara terkait relevansinya dengan eh, RPJMD, ya, usulan-usulan tersebut maka harus selesai sebelum RKPD ditetapkan. Yang ketiga, setiap proses dan hasil perencanaan penganggaran penata usaha dan akuntansi pelaporan dalam APBD harus terdokumentasi dalam SIPD. Berikutnya, Bapak Ibu, saya mungkin izin, kenapa tadi saya menyampaikan semua harus selesai di RKPD. Kita kita mulai cermati pasal 78, ya. Kita cermati mulai pasal 78 dan 95. Bahasa yang digunakan waktu nyusun rancangan awal aja ada aktivitas analisis, ada aktivitas penelaahan, ada aktivitas perumusan. Berarti kalau ada aktivitas analisis, berarti ada data-data yang sedang dianalisis. Ya, termasuk analisis yang huruf C adalah kapasitas real keuangan daerah, Bapak Ibu. Ini tujuannya menganalisis kapasitas real keuangan daerah itu untuk menjaga plafon. Jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan. Ya, maka plafonnya kita jaga, Bapak Ibu. Siapa yang bertugas menyusun analisis ini? Nah, sesuai pasal 157 adalah BPKAD dan Bapenda dengan berkonsultasi pada Bapeda. Nah, supaya apa? Supaya ngobrol antara uang dan kinerja. Nah, sebetulnya plafon tertingginya berapa sih? Oh, saya nganggarkan belanja pegawainya sekian rupiah, sekian miliar. Kemudian belanja barang jasanya sekian miliar. Belanja modalnya sekian miliar, belanja hibahnya sekian miliar. Semua sudah dialokasikan di atas. Jadi kalau pada saat dari bawah diakumulasikan, itu pada saat ketemu dengan plafon tadi itu akan menjadi alat ukur. Pada saat dijumlahkan eh, seluruh perangkat daerah, pada saat dijumlahkan itu angkanya ada yang kena sundul nggak nih, ada yang kena offside nggak nih, gitu kan. Nah, kalau tinggi, kenapa nih bisa tinggi tahun ini? Oh, ternyata Pak, semua belanja ini berkaitan dengan prioritas gitu misalkan. Nah, ini menjadi patokan-patokan yang perlu kita cermati, Bapak Ibu. Kemudian ada penelaahan rancangan awal, perumusan permasalahan, penelaahan. Dan semua tahapan-tahapan ini, dan termasuk penelaahan pokir, itu dilakukan pada tahapan rancangan awal RKPD. Sehingga saat ini semua sudah dilakukan dari huruf A sampai huruf K tadi, di pasal 95-nya adalah ada aktivitas pembahasan. Ya, baik provinsi atau kabupaten kota, ini saya contohkan yang kabupaten kota. Eh, A, setelah kita analisis, telaah, rumuskan, kan gitu, maka akan ada yang disepakati. Apa yang disepakati? Permasalahan pembangunannya apa nih yang mau kita bangun, yang mau kita selesaikan, yang mau kita lanjutkan, yang mau disolusikan, yang mau kita bayar, gitu kan. Menyepakati permasalahan pembangunan daerahnya. Kemudian ada menyepakati prioritas pembangunan daerah. Udah masalah, tapi pas masalahnya banyak, nggak bisa kita akomodir, maka kita cari prioritas. Karena kita sudah menjaga plafon tadi. Ya,
tentukan prioritasnya, karena tidak semua masalah bisa kita selesaikan di tahun ini. Bisa jadi di 2 tahun, 2-3 tahun ke depan baru kita bisa selesaikan, tergantung RPJMD-nya. Maka ya kita harus pasang prioritas, mana yang mau kita jalankan. Ya, sama seperti halnya kita lagi ke rumah makan Padang, Pak. Apakah semua yang di etalase kita sajikan di meja? Jawabannya tidak. Tidak semua yang ada di etalase dibawa ke meja. Dan berikutnya, tidak semua yang ada di meja makan itu kita makan. Karena masih memilih sesuai dengan selera. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, seleranya apa? Sesuai tema. Nih, saya kebetulan hari ini tidak boleh makan yang santan-santan. Berarti saya pilihnya yang tidak santan. Makan. Hari ini saya pengennya temanya tema daging sapi. Ya, saya akan tarik semua yang tema daging sapi. Hari ini saya pengen makan ayam-ayaman gitu ya. Ya, ya kita makan ada ayam pop, ayam goreng, ayam gulai ya. Ya silakan. Pada saat kita makan itulah yang dianggarkan. Ya, itu yang dianggarkan. Nah, pada saat dianggarkan ya kita bayar yang mana? Yang kita pilih. Ya, itu yang kita bayar kan. Pak, gimana kalau kita makan makan kuahnya aja? Nah, itu silakan tanggung jawab. Ya, apakah mau dihitung atau enggak? Ya. Jadi setelah kita tadi menelaah, merumuskan, menganalisis, maka aktivitas berikutnya kan menyepakati dan menyelaraskan. Nah, ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi acuan bahwa dalam mohon maaf. Ya, ya. Bahwa di tahapan perencanaan pembangunan saja kita sudah harus mematangkan ini, Bapak Ibu. Kenapa tadi saya, Pak, pengelolaan keuangan daerah kok bahas perencanaan pembangunan? Mau nggak mau kita harus bahas perencanaan pembangunan, Pak. Kenapa? Karena saya selaku pengelola uang, supaya uangnya saya pastikan berjalan eh, dengan baik, dihabiskan dengan betul, gitu ya. Saya harus pastikan dulu kinerja apa yang akan saya bayar, gitu. Akan saya alokasikan. Maka hal inilah perlu kita jaga. Dan kita jaga juga konsistensinya di RKPD-nya tetap A, di KUAPPS-nya tetap A, RKA-nya tetap A, APBD-nya tetap A. Jangan sampai jadi A minus, A minus, A minus, A plus, tahu-tahu gitu. Atau dialokasinya 0,0,0 tahu-tahu 30 miliar gitu kan. Nah, itu kan jadi permasalahan, ada inkonsistensi di situ. Ini yang saya sampaikan tadi di pasal 156, 157, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu ada 3 prioritas Bapak Ibu di pasal 157. Bahwa di pasal 157 itu eh, lingkup yang kita cermati adalah ada mohon maaf 158 bahwa dari kapasitas real tadi yang kita sudah hitung itu ada 3 prioritas yang akan didanai melalui kapasitas kapasitas real tadi. Yang pertama saja itu belanja wajib mengikat. Apa itu Bapak Ibu belanja wajib mengikat? Gaji, listrik, air, telepon, internet, utang belanja dalam konteks pelayanan penerapan layanan dasar. Jadi Bapak Ibu, prioritas visi misi kepala daerah saja itu prioritas kedua. Prioritas pertamanya adalah mensejahterakan PNS-nya dulu, ASN-nya dulu, gitu. Belanja wajib, utangnya bayarin dulu, baru kita bicara visi misi, gitu. Baru kita ketiga, mengoleskan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, ini tahapannya yang tadi saya ceritakan. Kalau memang, mohon maaf saya menyampaikan seperti ini, kita membuka untuk 2026 nanti, ya, karena ini sekarang sudah November untuk 2025, saya harus setback lagi mundur ke Desember 2023 kan kejauhan. Ini anggaplah sekarang ini Desember 2024, itu waktu kita pintu pertama masuk untuk nyusun APBD atau RKPD 2026. Bayangkan Pak, rentang waktu nyusun kinerja
itu dari Desember sampai Juli. Dengan waktu itu ada aktivitas penyusunan, ada aktivitas penelaahan, ada aktivitas pembahasan, ada aktivitas menyepakati. Ya, di Desember sampai dengan Juli. Ya, berarti apa? Kalau memang ada 3 pembahasan itu, apa iya kita menganggarkan kinerja itu gelondongan, tanpa tahu kebutuhannya apa, tanpa tahu sebetulnya saya mau ngapain sih? Saya mau saya mau untuk mencapai target itu, saya strategi saya mau ngapain sih gitu. Ya. Kalau sudah tahu ngapainnya, Bapak Ibu, kan berarti sudah tahu latar belakang masalahnya. Sudah tahu latar belakang masalahnya, kemudian bagaimana maksud tujuan kita melaksanakan menerjemahkan ini. Kemudian bagaimana kita menerjemahkan lagi ke dalam uraian aktivitas-aktivitas, tata cara. Eh, Misalkan, oh ini harus melalui tahapan A, B, C, D begitu. Di setiap tahapannya butuh kebutuhan apa saja untuk belanja pokok dan penunjangnya. Oh, ternyata di sini saya butuh orang. Oh, saya ini butuh barang. Oh, kalau orangnya yang mana nih? ASN. Oh, kalau ASN aman, ada belanja pegawai. Ya, kalau belanja yang lain apa? Profesional. Butuh tenaga ahli. Ya, silahkan untuk mengkaji. Gitu. Oh, saya ternyata butuh tenaga profesional untuk penyuluhan. Saya harus kerjasama sama universitas dengan yang untuk menangani hal-hal yang sifat psikologi karena berkaitan dengan stunting, misalkan. Ya. Oh, ternyata saya harus melibatkan tenaga profesional terkait tokoh agama, gitu. Itu akan muncul Bapak Ibu karena kalau kita sudah tahu mau ngapain. Ya. Jadi tahapannya adalah tentukan lokasi, kelompok sasaran, targetnya, baru kita urai ke aktivitas-aktivitas, kemudian kita uraikan ke dalam kebutuhan, baru kita cari sub kegiatannya apa, programnya apa, kegiatannya apa, sub kegiatannya apa. Yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu adalah kerangka acuan kerja atau TOR. Kalau TOR Bapak Ibu atau kerangka acuan kerja itu tidak pernah disusun di awal, saya yakin eh, nanti pada saat menyusun DPA itu akan revisian semua tuh. Ya. Itu yang kita tidak harapkan gitu. Maka di tahapan ini matangkan dulu kinerjanya. Keuangannya tuh pun bicara mengenai analisis kapasitas fiskal. Maka di tahapan penganggaran, KUAPPAS, penyusunan RKA, rencana APBD, penetapan APBD, ini bicara 2 hal langsung sekaligus. Kinerja dikawal, uang dikawal. Nah, kinerja dikawal oleh siapa? Oleh teman-teman Bapeda. Maka pada saat penyusunan RKA, ya pasca KUAPPAS disepakati, itu memastikan RKA itu kata Bapeda itu sudah sesuai renja atau enggak gitu. Karena renja itu adalah pedoman dalam penyusunan RKA gitu. Tujuannya untuk menjamin agar lokasi, pagu indikatif, sasaran dan segala macamnya itu masuk ke RKA semua. Maka di SIPD ada penarikan data dari renja untuk jadi RKA atau dari KUAPPHS untuk ke RKA. Maka kata Bapeda, saya ngawal kinerjanya sesuai renja. Kata BPKAD disebutlah verifikasi RKA. Untuk ngawal apa? Ngawal terkait alokasi. Uangnya cukup atau enggak? Belanjanya masuk akal atau enggak? Ada hubungan dan keterkaitannya enggak dengan pentarget? Aktivitas-aktivitasnya make sense atau tidak? Kemudian ada juga inspektorat melakukan review. Apa yang direview? RKA juga. Ya, yang direview RKA juga Bapak Ibu. Berarti dengan barang yang sama, itu dieksekusi oleh 3 institusi, yaitu Bapeda, BPKAD, dan Inspektorat. Kenapa nggak barengan aja kita duduk bareng yuk? Nah, duduk bareng antara Bapeda, BPKAD, sama Inspektorat. Yuk duduk bareng. Nggak usah kita pikirin ego sektoral kita. Oke, laporannya dihasilkan masing-masing. Tapi supaya hemat, yuk duduk bareng. Ya, duduk bareng. Silakan berpendapat sesuai dengan tusinya masing-masing. Bapeda berpendapat dari sisi kinerja,
BPKAD berpendapat dari sisi keuangan, inspektorat dari sisi aktivitas pengawasannya. Siapa yang dikawal? RK buatan siapa? Buatan perangkat daerah. Jadi perangkat daerah dinas pendidikan silakan tampil kan gitu. Silakan paparkan urusan pendidikannya. Apa saja prioritas permasalahan yang mau ditangani hari ini, di tahun ini. Itu dipresentasikan Bapak Ibu. Duduk bareng semua dalam satu meja. Ya, kalau memang terlalu besar, kita bikin pokjanya. Dalam pokja-pokja itu bukan hanya PBJ, bukan. Jadi yang disebut pokja itu bukan hanya dikenal di PBJ, ya. Sekarang di konteks keuangan, dalam konteks beranggaran atau dalam konteks DES begitu, ya sering Bapeda nyebutnya DES gitu, ya. Itu bisa ada kolaborasi. Oh, selain BPKAD, selain Bapeda, selain inspektorat, kira-kira perlu melibatkan siapa lagi? Ya udah tambahannya adalah BPJ ikut gabung yuk untuk ngecek jenis pengadaan barang jasanya masuk akal nggak kayak gini. Kira-kira seperti apa mekanismenya? Karena apa? Di tahapan nyusun RKA juga ada aktivitas nyusun RUP, Rencana Umum Pengadaan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi PBJ bisa dilibatkan nggak? Silakan. Boleh ikut dalam konteks kan itu bagian daripada TAPD kalau di PBJ itu. Silakan ikut terlibat dalam Pokja. Pokja verifikasi RKA ya disebutnya. Ya. Silakan dilibatkan. Mana lagi yang mau dilibatkan? Dinas mana lagi yang mau dilibatkan? Silakan. Ini aktivitas review tadi yang saya ceritakan. Kemudian ada penyempurnaan hasil evaluasi. Ya, ini dalam hal berhalangan. Jadi kalau ada yang masih bertanya, Pak, PJ boleh nggak tanda tangan APBD? Boleh. PJS boleh nggak? Boleh. Ya, karena sudah diatur oleh peraturan undang-undangan. Perlu izin Kemendagri nggak? Kalau bicara APBD ke Kementerian Dalam Negeri. Karena sudah ada tahapan evaluasi oleh pemerintah provinsi bagi kabupaten kota selaku GWPP, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan provinsi akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi nggak perlu izin lagi Kementerian Dalam Negeri karena sudah ada masuk ke dalam tahapan evaluasi. Ya, jadi PJ boleh pada saat mengawal Pemdanya boleh tanda tangan di KUA PPAS, tanda tangan di penyempurnaan di penyempurnaan RAPBD, di penetapan APBD pun boleh, gitu. Saat tidak sepakat, maka jadi perkada, gitu ya. Ini silakan nanti, mungkin kalau memang ada trigger untuk bertanya, nanti saya jelaskan. Tapi pada dasarnya saya cerita yang normalnya dulu. Kemudian Bapak Ibu, eh, ini yang saya ceritakan tadi sebelum memulai, ya. Dengan Ibu saya menjelaskan ini bahwa ada pelaksanaan pekerjaan, kemudian pembayaran atas ikatan perjanjian atau kontrak atau perikatan. Jadi dalam rangka hal itu, apabila melampaui tahun anggaran, maka harus dilakukan review terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP ini mulai bergeraknya di mana? Ya, ya, APIP ini mulai bergeraknya pada saat setelah pengadaan barang jasanya selesai. Jadi saat pengadaan barang jasanya sudah selesai prosesnya, misalkan Pak ada 100% pekerjaan sudah selesai, yuk kita lihat dulu, review dulu prosesnya. Bukan masih ikut terlibat dalam proses pengadaan, tidak. Atau dalam proses PBJ, tidak. Saya sebut PBJ saja ya. Nah, maka dari hasil itu, setelah dilakukan review oleh APIP, maka hasil reviewnya menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Ya, jadi hasilnya itu jadi dasar. Jadi, Pak, apakah harus nunggu perubahan APBD? Tidak. Tapi, tapi boleh nggak Pak, saya harus menganggarkan di perubahan? Itu pilihan. Tetapi di peraturan undang-undangan secepat mungkin lebih baik.
Karena dalam ini diatur bahwa di dalam konteks dianggarkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Ya. Nah, atas aktivitas apa saja Bapak Ibu? Jadi sudah kita siapkan ada 4 kondisi. Pertama, keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun anggaran berkenaan. Nah, tahapannya adalah, ya, ada 4 tahapan nih Bapak Ibu. Ini ada yang sama, ada yang beda. Jadi kepala SKPD itu harus meneliti dulu dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai. Bahasanya telah selesai berarti apa? Proses PBJ-nya sudah masuk tahapan serah terima, Bapak Ibu. Kalau serah terima, berarti ada berita acara serah terima, BAST. BAST menurut akuntansi berbasis akrual, itu sudah bisa diakui sebagai aset tetap atas barang tersebut. Berarti semua aktivitas PBJ sudah selesai. Tinggal bayar aja. Ya. Jadi udah selesai nih. Kalau sudah 100% berarti berita acara serah terima itu adalah bagian yang harus bisa diakui sebagai aset tetap dan pengakuan sekaligus pengakuan utang belanja. Jadi ada dua nih dalam akuntansi. Diakui aset berdasarkan BAST itu. Yang kedua, pengakuan atas utang belanja. Oke. Kemudian eh, setelah BAST tadi belum tahapan pas BAST ternyata sampai dengan akhir tahun tidak terjadi pembayaran. Saya anggap ini akhir tahun ya. Bukan diterjemahkan pas selesainya Maret tapi nggak ada pembayaran. Beda, beda. Kalau itu lalai, ya. Kalau itu lalainya udah kebangetan gitu. Maret selesai tapi nggak dibayar-bayar. Kenapa digeser dulu? Padahal untuk pembayaran harusnya udah jadi target kan. Malah nggak ada anggarannya gitu. Maka ini saya terjemahkan adalah sudah kontrak berakhir, serah terima, nggak sempat bayar, uangnya ada, maka uangnya masuk silpa, kemudian kita utangnya masukin ke neraca. Di tahapan penganggaran, setelah ada review dari inspektorat, ya, setelah direview oleh inspektorat, itu menjadi dasar penganggaran dalam APBD tahun anggaran 2004 dan diformulasikan terlebih dahulu. Ini kalau 2004 bukan, di 2025 harusnya ya. Dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD. Dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, diberitahukan kepada DPRD kalau terjadi ya lakukan percepatan sebelum perubahan APBD. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program kegiatan dan subkegiatan serta kode rekening atau belanja berkenaan. Izin, selalu ada perdebatannya seperti ini. Pak, kalau saya nganggarin di subkegiatan yang sama, berarti saya harus pengadaan barang jasa lagi. Ya enggak lah. Kan tinggal bayar. Tapi kan Pak, untuk nyusun anggaran ini harus ada standar harga satuannya. Nah, izin Bapak Ibu. Misalkan di subkegiatan yang sama ada 2 pekerjaan. Ada satu pekerjaan yang nanti sudah dianggarkan. Maka buat, kalau di dalam SIPD itu ada hashtagnya gitu ya, ada labelnya. Yang satu untuk tahun berkenaan, dan tahun 2025 untuk berprogres, yang satunya lagi untuk bayar utang. Ya. Nah, maka dianggarkan itulah untuk bayar utang. Gitu. Sebesar itulah untuk bayar utang. Sebesar apa? Sebesar tagihannya. Nggak perlu masukin ke standar harga satuan, tinggal input berdasarkan tagihannya. Gitu. Kemudian kasus yang kedua, ada perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa. Jadi izin, di sini Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebagai dasar penganggaran. Ya. Bahasa meneliti itu luas, Bapak Ibu. Kalau ternyata Kepala SKPD atau PPK, nah, pejabat penawar komitmen, meneliti pada saat dilihat, ini kayaknya prestasinya udah kebangetan deh, gitu misalkan. Udah lalainya udah parah nih. Yang ditanya pertama siapa kalau fisik? Konsultan pengawas, Pak. Kok baru baru diinfo sekarang? Kayak gitu kan.
Ya, harusnya kan ini gejalanya udah ketahuan dari awal nih, misalkan seperti itu. Kenapa Pak pas di Hilman, bulan mohon Desember maaf 5 baru menit baru lagi. info ini telat, gitu. Ya, nah maka ini harus diteliti dulu. Hubungi pihak-pihak yang terkait di ranah PBJ, baik penyedianya, baik konsultan pengawasnya, ataupun pakar lainnya, gitu. Untuk bertanya, ini layak nggak untuk diberikan perpanjangan waktu? Kalau berpendapat, oh ini layak, tapi tetap harus sesuai kontrak dikasih denda dulu, gitu. Oke, berarti saya lanjutin, dikasih kesempatan. Kalau ternyata misalkan, Pak, ini parah, Pak, udah nggak layak, Pak. Nah, karena miss-nya terlalu jauh, Pak. Gitu. Pas dilihat, oh iya. Hmm. Sudah, kalau tidak layak ditanya, sanggup nggak? Ya, sanggupnya sanggup lip service nih. Ya, disanggupkan, Pak, atau dicoba, Pak. Nah, kalau udah ragu seperti itu, sudah putus saja. Gitu. Nah, ganti oleh penyedia yang lain. Kan gitu. Nah, ini jadi proses ini, anggaplah yang tadi saya ceritakan simulasikan, contohnya tersampaikan kepada penjual komitmen ataupun kepala SKPD nih. Kemudian dia berpihak, oh ya sudah kita kasih kesempatan. Anggaplah layak tadi ceritanya. Kalau udah layak dikasih eh, kesempatan, silahkan. Nanti di tahun 2025, eh, setelah review sekali lagi, dan setelah hasil reviewnya keluar, maka melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggarannya saya skip dulu ya, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD. Nah, jadi masuk ke pertanyaannya, apakah harus di perubahan APBD? Jawabannya tidak harus. Bisa lebih cepat kok, gitu. Asal sudah direview oleh inspektorat. Pak, saya nggak yakin sama inspektorat saya. Loh, kalau nggak percaya sama inspektorat, percaya sama siapa lagi? Sedangkan itu adalah instrumen pengawasan internal, gitu ya. Saya nggak yakin, Pak. Saya mau pakai tangan BPK aja. Ya sudah, terserah. Hmm, gitu. Cuma kalau tidak seperti itu, harus intinya apa yang disampaikan, baik yang tadi 100% perpanjangan waktu ataupun force majeure, itu tetap harus review inspektorat. Ya, siapkan SOP-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu ragu, misalkan dalam hal inspektorat tidak diyakini kebenarannya, tapi kan nggak mungkin kita berbicara seperti itu, maka menggunakan BPK dan akan dianggarkan di perubahan APBD. Ya silakan, gitu. Tapi kita sudah membuat satu regulasi bahwa tidak perlu harus di perubahan APBD karena dapat dilakukan di perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD. Ya, jadi force majeure terakhir adalah inkrah. Ya, kalau inkrah Bapak Ibu itu ada kasus tertentu yang jadi pengadilan sudah turun gitu ya, sudah inkrah, tidak ada upaya hukum lain ya, yang perlu ditempuh sehingga ada hasilnya final. Ini pun menjadi bagian yang dianggarkan bisa melampaui tahun anggaran. Nah, ini tahapan perubahan APBD, saya skip saja, saya ngambil sisi yang normalnya gitu ya. Bahwa bahwa perubahan APBD itu, izin Bapak Ibu menjelaskan bahwa perubahan APBD itu bisa dilakukan atau dapat dilakukan jika terjadi ya. Di sini dan atau berarti boleh salah satu, boleh lebih dari satu. Ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Wah, target pendapatan saya meleset nih, gitu ya. Maka kita sesuaikan. Ada di perubahan saya harus geser-geser nih, gitu ya. Ada yang Pak, silpa saya harus digunakan, Pak. Setelah hasil audit keluar, ada darurat, Pak, ada luar biasa, Pak, misalkan. Nah, itu bisa dilakukan. Pak Hilman, Inilah penyebab-penyebabnya. mohon maaf Pak Hilman, 5 Ya, menit lagi boleh ya? ya, 5 menit lagi boleh ya Pak Hilman? boleh, boleh, Bu, boleh, Bu. Memang saya Ya, sudah ngukur, silakan. saya sudah lihat jam tangan terus ini. Oh iya iya, terima kasih Ya, Pak. Mangga Pak, 5 menit lagi aja. ya. Mangga, mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu, inilah yang kita coba untuk mencermati di perubahan APBD. Nah, tahapan-tahapannya sudah ada. Silakan gunakan kalau bicara perubahan APBD itu sebelumnya berangkat dari pasal 343 Permendagri 86 2017. Gitu ya. Kemudian kita combine dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 2020, pedoman penyusunan APBD, pedoman penyusunan RKPD. Kita combine semua regulasinya maka menghasilkan regulasi ini Bapak Ibu ya. Ini tahapan-tahapannya.
Ya. Nah, ini juga berkaitan laporan semester pertama dan prognosis itu menjadi langkah-langkah yang perlu kita cermati. Eh, ap- Supaya jangan sampai ini hanya sekedar kalkulasi di dalam tabelnya saja. Ya, ada tabel realisasi ya diisi realisasi sampai dengan 1 semester. Ada tabel sisa anggaran diisi antara selisih antara anggaran dengan realisasi. Nah, prognosis ini bukan copy paste dari sisa anggaran, Bapak Ibu. Prognosis ini adalah hasil komunikasi antara Bapeda dengan bidang anggaran, ya, untuk memproyeksi capaian target sampai dengan 31 Desember. Optimalisasi belanja daerah gitu ya, pekerjaan yang sedang berjalan. Nah, di sini bukan angkanya copy paste dari sisa anggaran gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi banyak yang saya temukan prognosis itu diisi copy paste dari sisa anggaran sampai dengan semester 1. Ini perubahan APBD-nya. Nah, ini yang saya sebut dan keperluan darurat mendesak. Silakan Bapak cermati. Darurat itu bicara bencana. Bencana itu ada di Undang-Undang 24 tahun 2007. Silakan cermati undang-undang itu. Ya, kemudian juga ada di dalam PBJ berkaitan dengan keadaan kahar, gitu ya. Ya, ada keperluan mendesak. Nah, mendesak itu hal-hal yang ada 4 kriteria. Ya, ada kebutuhan daerah yang belum tersedia anggarannya di tahun berjalan. Ada belanja wajib pengikat, ada pengeluaran daerah di luar kendali pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan undang-undangan. Dan terakhir adalah pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, ini konteks di dalam konteks darurat. Nah, struktur APBD-nya silahkan Bapak itu cermati. Jangan sampai salah rumah, jangan sampai salah kode, jangan sampai salah substansi nomenklaturnya. Misalkan, belanja pegawai itu hanya untuk PNS, P3K, Kepala Daerah, DPRD. Non-ASN tidak boleh masuk ke belanja pegawai, masuknya ke belanja barang dan jasa. Itu contoh penegasannya. Ya. Nah, ini lingkup-lingkup dalam konteks aktivitasnya. Kalau saya jelaskan, ini bakal lebih 1 jam lagi ke depan. Gitu ya. Eh, itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena esensinya sebetulnya di dalam tahapan pedoman penyusunan APBD itu lebih kepada ruang lingkup tahapan sebetulnya. Kalau yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan struktur APBD itu setiap tahun sudah kita ulang berulang terus-menerus. Maka saya tadi tidak menjelaskan dari sisi struktur, menjelaskan lebih kepada tahapan supaya kita mengetahui bahwa tahapan ini penting Bapak Ibu. Tidak boleh ada yang dilewati satu langkah pun, satu step pun gitu. Jadi semua fasenya harus terlewati dengan baik gitu ya. Meskipun misalkan ketemu DPRD-nya nggak sepakat di tahapan KUA misalkan. Ada kok exit-nya. Jadi kalau tidak sepakat, maka KUA ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tapi pembahasannya sudah dilakukan, tetap harus dilakukan pembahasan. Aktivitas pembahasannya tetap harus dilakukan. Penyerahan ke DPRD-nya tetap harus dilakukan. Jadi semua siklus tetap harus dilaksanakan. Tidak boleh ada yang terlewat atau dilewati dengan sengaja. Karena itulah sebetulnya tahapannya tidak masukkan, maka masuk kategori yang tidak valid dan itu bisa masuk kategori eh, tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang justru akan menyebabkan adanya kerugian negara. Demikian Bu Rustiati, mohon maaf kalau ada yang terlewat, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hilman, Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini materinya masih kurang waktu ya, ya Pak ya, kurang waktunya nih Pak, banyak sekali dan lengkap sekali. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hilman, mungkin ada poin-poin yang bisa disimpulkan sedikit ya Pak ya sebelum kita mulai diskusi. Tadi Bapak dan Ibu terkait dengan penyelarasan antara pusat dan daerah ini pun penting dilakukan, yaitu sinkronisasi program dan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini pun tadi digarisbawahi oleh Pak Hilman, tentunya harus sesuai dengan kewenangan. Lalu juga satu hal lagi, ini tema untuk tahun anggaran 2025 ini tadi juga disampaikan bahwa lebih ke arah kualitas belanja. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Hilman. Kalau untuk di resen belum ada, izin saya bacakan ya Pak Hilman ya. Ini ada Pak Iki, mungkin Pak Iki ingin menanyakan langsung kepada Pak Hilman. Ini pertanyaannya,
terkait pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran. Apakah ada batasan minimal persentase progres pekerjaan yang harus terpasang atau dikerjakan? Mangga Pak, mau langsung Iya, dijawab saja Pak iya, Hilman? saya baru Nggak buka apa-apa. juga Bu ininya apa chat kolom chatnya. Iya. Em, Gini Pak Bu, sebetulnya kalau bahasa menerjemahkan apakah ada batasan minimal persentase progres pekerjaan. Disinilah sebetulnya profesional judgment-nya PBJ. Murni, ini profesional judgment-nya PBJ. Jadi jangan terjebak pada prosentase, tapi lebih kepada betul-betul progres fisik yang terlihat. Maka di sini konsultan pengawas penting, gitu. Karena apalagi bicara fisik ya. Nah, meskipun saya pernah menemukan konsultan pengawasnya itu ya hanya di atas kertas saja, yang ngawasin ya orang itu aja, punya kapasitas pun nggak ada kan gitu ya. Cuma hanya jadi pelengkap saja. Akhirnya pada saat ditanya konsultan pengawasnya, ini kenapa baru lapor? Kelabakan tuh ditanya kayak gitu. Bingung dia jawabnya. Karena apa? Memang aslinya nggak mengawasi gitu. Cuma tanda tangan aja tuh di kertasnya gitu. Nah, ini kan apa zong banget gitu bagi pemerintah daerah. Kalau kalau gini, perencanaan yang baik, penganggaran yang baik belum tentu pelaksanaannya baik. Tapi kalau perencanaan dan penganggarannya tidak baik sudah pasti itu salah gitu. Sudah pasti salah. Maka tidak ada persentase khusus. Bisa jadi anggaplah eh, proses ini 80% misalkan. Maka ini saya yang bicara logisnya aja ya. 20%, 80% progres. Sudah sampai Desember nggak maju-maju misalkan. Ya, kita cek dulu ini one prestasi apa force majeure gitu. Jadi sebelum bicara kesempatan, kita lihat dulu kondisinya. Ini force majeure apa one prestasi. Tapi pada saat force majeure biasanya itu sudah direspon dari awal. Pada saat itu one prestasi itu pun sudah bisa direspon dari awal. Pada saat ada telat jadwal progres gitu ya. Ya, ini menjadi profesional judgment-nya di ranah PBJ yang memberikan input kepada pejabat pembuat komitmen atau PAKPA untuk memutuskan ini dilanjutkan dengan yang sama atau tidak. Apakah ini ditoleransi atau tidak? Apakah ini maksud akal nggak kalau tetap dilanjutkan? Nah, ini profesional judgment. Jadi keputusan dari ini bisa macam-macam. Ya, mohon maaf nih kameranya on off sendiri. Ya, Pak. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dibicara Pak ada regulasinya nggak terkait persentase? Saya belum menemukan. Tapi kecuali kalau memang di PBJ ada, ya silahkan. Sepanjang saya dalam eh, mengawal proses pengakuan daerah itu tidak ada eh, lingkup kewajiban, lingkup persentase yang seharusnya berapa. Tidak ada, gitu ya. Karena kalau bicara force majeure bisa jadi cuma 50% progres, gitu. Maka keterjadiannya dulu, penyebabnya dulu itu menjadi isu utama untuk ditelaah, gitu ya. Sebelum kita bicara pemberian kesempatan. Itu sih Bu, jawaban saya. Aduh, kok mati lagi kameranya. Iya, baik. Terima kasih Pak Hilman. Berikutnya mungkin Pak, saya bacakan kembali masih dari Pak Iki. Bagaimana mekanisme penganggaran pekerjaan swakelola tipe 4 dan dimasukkan dalam akun belanja apa? Apakah ini belanja barang dan jasa atau belanja modal atau hibah? Ini mungkin mekanisme penganggaran ya Pak ya, untuk swakelola tipe 4. Iya, Enggak, silakan Pak kalau saya Hilman. penerjemahannya gini, barangnya apa yang dihasilkan. Jadi fokusnya adalah ke output yang dihasilkan apa. Kalau output yang dihasilkan adalah barang, contohnya jalan gitu ya. Nah, jalan yang diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Atau apa seperti halnya kok ke jalan kelurahan misalkan gitu ya. Nah, nah, tipe 4 apa ya? Saya lupa. Tipe 4 itu Ini kerjasama dengan dengan kelompok masyarakat Pak. kelompok Jadi masyarakat betul ya. Berarti betul anggapnya jalan kelurahan. kan? Iya, salah. Kan ada tuh pakai di Permendagri 130 gitu ya. Iya. Terkait jalan kelurahan, serah prasarana kelurahan, diswakelolakan. Nah, ini masuk apa nih gitu? Milik siapa nih gitu. Maka disitulah ketahuan eh, saat kita mengetahui tujuannya akan menentukan belanjanya apa. Contoh,
Ini jalan siapa nih? Oh, jalan kelurahan. Punya siapa nih asetnya? Oh, punya masyarakat. Oke. Berarti kalau punya masyarakat, masuknya adalah barang yang diserahkan. Ini ada permintaan nggak request dari masyarakat? Nggak ada, Pak. Ini inisiatif amanat peraturan perundang-undangan, memang jalan masyarakat itu menjadi kewenangan kelurahan. Kemudian ini adalah menjadi bagian prioritas yang harus dilaksanakan. Oke, berarti top down dong. Kalau top down berarti masuk rekeningnya adalah belanja barang yang diserahkan pada masyarakat. Selesai. Tetapi kalau misalkan ternyata ini ada request dari masyarakat, udah ngasih proposal ke kelurahan, kata proposalnya tolong bangunin jalan dong, gitu. Yang benerin jalannya. Oh, maka kategorinya adalah karena ada proposal hibah barang, gitu ya. Tapi kalau ternyata si di jalur kelurahan itu, oh itu punya asetnya kelurahan, tercatat di neracanya kecamatan, kan kecamatan bagian daripada SKPD kan, tercatat di neracanya kecamatan jalan itu, ruas jalan itu. Oh berarti belanja modal, karena apa? Asetnya milik kecamatan, gitu. Jadi cara identifikasinya adalah tentukan lokasinya, tentukan miliknya. Ya, kalau itu kita nggak ketahuan, gimana cara saya mengetahui akan masuk ke belanja rekening yang benar? Ya, kalau kita nggak mengetahui mengidentifikasi hal itu, gitu. Mohon maaf nih Pak, saya matiin aja videonya ya karena on off Ya, terus. ya, ya, mangga Pak Hilman. Ya, mau coba ya Bu. Eh, gitu. Ya, Terus bagaimana mekanisme pergeseran anggaran setelah perubahan APBD disahkan? Apakah memungkinkan dilakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD? Secara regulasi diperbolehkan apabila memenuhi kriteria mendesak. Ya. Tetapi waktu perubahan APBD saja itu ada hal yang dilarang. Silakan Bapak Ibu cermati em, di Permendagri 15 tahun 2024 untuk nyusun AP 2025, search dilarang. Nah, kata kuncinya dilarang. Itu dilarang menganggarkan hal-hal yang sifatnya fisik, baik dalam konteks hibah ataupun bantuan keuangan ataupun modal begitu. Intinya yang bersifat fisik yang diadakan oleh pemerintah daerah apabila dipastikan tidak selesai dalam 1 tahun anggaran. Berarti kan sisanya kapan perubahan APBD? On time saja perubahan APBD itu kan eh, eksekusinya bisa jadi November, ya. November, yakin 2 bulan selesai. Kalau nggak yakin, jangan pernah dianggarkan di perubahan APBD. Nah ini apabila boleh nggak geser gitu. Yang geser setelah perubahan APBD hanya yang memenuhi kriteria mendesak. Contoh, ada insentif fiskal pasca perubahan APBD di 2024 ini kan ada ya. Insentif fiskal masuk nih, muncullah PMK 43. Nah, ya. PMK 43 tahun 2024, insentif fiskal tahun anggaran berjalan. Ya, tahun anggaran 2024. APBD udah diketok. Boleh nggak saya nambahin? Boleh, silakan. Karena ada amanat peraturan perundang-undangannya. Apa? PMK-nya ada. PMK itu muncul gara-gara apa? Karena ada PP 37 2023. Berarti kan amanatnya sudah kuat. Berarti harus apa? Silakan geser. Lakukan pergeseran, tambah alokasinya di situ. Kenapa? Karena saya dapat hadiah nih dari pemerintah pusat. Nah, tapi hadiahnya hadiah spesifik, nggak boleh sembarangan belanja apapun gitu. Maka silakan gunakan sesuai bahasanya prioritas daerah yang mendukung infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Itu ada di PMK 43-nya, di pasal 31 kalau tidak salah. Ya, itu ada bunyi itu. Jadi dua itu terjawab ya, Bapak Ibu. ya, baik. Terima kasih Pak Hilman. Mungkin ada tanggapan dari Pak Iki ini, ada atau ada tambahan untuk lebih memperjelas kembali. Kalau tidak ada di Resen juga belum ada ini Pak Hilman. Eh, Mungkin boleh saya bertanya ya Pak ya Boleh, terkait Bu. dengan hal ini. Di kami ada kasus Pak. Jadi di kabupaten kota ya Pak ya salah satunya. Jadi ada satu pembayaran, ada satu kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi ternyata di DPA-nya tidak dianggarkan Pak.
Ada eh, satu apa kegiatan DPA-nya tidak ada di DPA. ada di DPA dan tidak dianggarkan di APBD, tidak direncanakan sebelumnya nih Pak. Ini solusinya seperti apa ya Pak? Apakah Oke. memang bisa diusulkan di perubahan di Oktober November ini atau bagaimana solusinya Pak? Terima kasih Pak Oke, Hilman. kita konkretkan apa, Bu? Pemeliharaan kendaraan Pak. Oke. Pemeliharaan kendaraan sebetulnya itu kan kewajiban sebagian ya. Karena kalau nggak Iya. gini, kan memelihara itu definisinya di dalam PP 71 tahun 2000 dalam 2020 2010 dan juga di dalam pedoman penyusunan APBD, bicara pemelihara itu kan menjaga agar fungsinya berjalan sama seperti waktu dibeli gitu kan gitu. Nah, atau mempertahankan fungsinya kan gitu ya. Nah, jadi secara esensi intinya pemeliharaan itu sifatnya rutin. Ya, pemeliharaan itu sifatnya rutin. Jadi bicara esensinya dulu nih, rutin dan harus dianggarkan dengan sadar, bahkan kita harus nganggarin tanpa tanpa harus berpikir lagi, oh tiap tahun saya harus nganggarin 100 100 100 100 misalkan gitu. Sampai dengan masa manfaat atau sepanjang umur penyusutannya. Itu normalnya begitu. Tetapi Bapak Ibu, ada satu perilaku yang menyebabkan pemeliharaan itu jadi keluar dari esensinya. Ya, sehingga orang ragu bahwa pemeliharaan ini sebetulnya untuk benar-benar untuk pemeliharaan atau cuma nitip uang aja. Jadi ada perilaku nih yang menyebabkan esensinya jadi hilang. Karena orang udah nggak percaya lagi sama kode rekening pemeliharaan ini, gitu. Contohnya apa? Jujur Pak, sampaikan. Waktu refocusing dulu, zaman COVID, salah satu yang bisa disunat, dipotong, dialihkan, itu pemeliharaan. Berarti di bawah alam sadarnya, kita semua sudah tahu pemeliharaan itu tempat nitip uang. Gitu. Mau pusat, mau daerah, sama kelakuannya, Pak. Pusat atau daerah, sama kelakuannya. Gitu. Karena tidak melakukan pemeliharaan yang semestinya dan yang seharusnya. Gitu. Yang harusnya dilakukan pemeliharaan, kwitansi pemeliharaannya ada, tapi mobilnya tetap rusak, kan gitu. Itu fakta. Karena perilaku itulah jadi keluar dari esensinya. Orang nggak percaya lagi sama rekening pemeliharaan. Paling juga pemeliharaannya mah satu, tapi yang diklaim 10 gitu kan. Kan gitu. Karena perilaku itulah semua orang jadi nggak percaya sama pemeliharaan. Gitu ya. Nah, maka kalau saya kembali ke esensinya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, maka silakan bisa kita lakukan pemeliharaan itu. Contoh yang viral, pemadam kebakaran yang sampai nangis-nangis pegawai pemadam kebakarannya. Ya, karena apa? Karena kendaraan pemadam kebakarannya nggak bisa dipakai, hidrannya nggak bisa dipakai, mobilnya apa? Kuplingnya rusak, udah nggak bisa dipakai, cuma ngejogrok aja di situ, cuma jadi aksesoris. Ya, sampai viral, nangis-nangis tuh, pemadam kebakarannya nggak bisa mademin itu, ya kan? Gimana pemeliharaannya? Dianggarkan nggak? Itu kalau dicek ke pemeliharaannya kena semua Bapak Ibu. Kenapa? Kwitansinya ada, pemeliharaannya nggak dilakukan. Jadi kalau secara esensi, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, silakan dianggarkan. Tetapi pertanyaannya adalah, silakan dijawab nanti pada saat ada pemeriksaan, eh, mana hasil pemeliharaannya? Mana dokumen buktinya? Apa yang dipelihara? Kendaraan mana saja yang dipelihara? Berapa banyak? Nanti di cross check kepada ATPM-nya. Kemudian yang waktu memberi ya, ya dealer atau bengkel mana yang nanti ditanya benar nggak ke bengkel sini. Itu kalau kena selesai. Kan gitu. Nah, mohon maaf saya jawabnya sampai ke situ, Bu. Nah, kenapa? Karena saya agak miris terkait pemilihan itu karena secara esensinya sebetulnya itu adalah belanja wajib mengikat bagi saya. Karena untuk mempertahankan kualitas si kendaraan. Tapi antara yang kita lakukan dengan esensi yang diharuskan itu nggak sesuai. Sehingga orang ragu untuk menganggarkan boleh atau tidak secara regulasi. Gitu. Karena regulasinya bilang boleh, tetapi perilakunya yang sehingga melanggar eh,
apa kepercayaan atas pemeliharaan itu. Jadi ini izin, ini permainan zaman dahulu kala ya Bu, tapi sampai sekarang pun ada gitu. Iya, iya, Pak. Iya, iya, terima kasih ya Pak. Karena memang menurut penjelasan dari salah satu perangkat daerah ini memang katanya anggarannya memang tidak ada, katanya gitu, tidak dianggarkan. Tapi kok bisa ya melakukan pemeliharaan tanpa ada Itu, anggaran gitu Pak. itu Bapak Ibu. Iya, Ya udah pelihara dulu, nanti anggarannya dianggarkan di perubahan atau digeser, nanti baru kita bayar kan gitu. iya. Yang paling konkret saya pernah menemukan seperti ini Bu. Ada kepala dinas baru mutasi ke salah satu perangkat daerah. Iya. Kemudian dia menempatilah satu ruangan kepala dinas yang lama, di mana kepala dinas yang lama itu humble-nya luar biasa, nggak protes apapun fasilitasnya diterima. Kemudian pada saat diganti, ini protes, minta ganti kulkas, minta ganti AC, minta ganti interior, minta ganti segala macam gitu. Terus pas ditanya anggarannya ada apa nggak? Nggak ada. Tapi tolong disiapkan sekarang. Masa gitu aja nggak bisa katanya gitu. Gitu. Akhirnya diadakan semua, di interior diganti, kulkas ganti baru, kemudian AC ganti baru. Pertanyaannya ada anggarannya? Nggak ada. Kapan dianggarkannya? Perubahan. Padahal di dalam konteks berpelaksanaan gitu ya, eh, pejabat dilarang melaksanakan pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya. Sudah jelas itu. Ya, itu terjadi Bapak Ibu. Nah, makanya teman-teman pemeriksa pasti tahu tuh hal yang kayak gitu. Karena itu mainannya zaman dulu kala udah tahu itu. Iya Pak. Iya. Pak Hilman, satu lagi mungkin izin bertanya nih. Ya, Tadi kan Bapak menyampaikan ya, di dalam struktur APBD atau penganggaran di belanja nih Pak, itu kan ada belanja wajib mengikat, juga ada belanja urusan pemerintahan lainnya ya, pemerintah lainnya. ya. Ini sebenarnya ada maksimal bobotnya nggak sih Pak? Berapa persen dari struktur belanja APBD untuk belanja wajib mengikat gitu, juga persentase untuk belanja urusan pemerintah lainnya Pak? Ya, tidak pernah ada bicara persentase, Bu. Tapi Oke. bicaranya prioritas. Ya, jadi eh, persentase itu tidak ada dalam regulasi manapun kecuali mandatory spending ya. Ya, tapi kalau bicara wajib mengikat itu berapa persen nggak ada. Tetapi kita tahu sebetulnya menganalisis kebutuhan. Misalkan tiap bulan bayar listrik berapa sih? Nah, dalam satu tahun kita tinggal kalikan. Bahkan bisa kerjasama sama PLN-nya. Biasanya kan PLN suka suka ngasih tenggat waktu maksimal tanggal berapa. Apalagi PLN sekarang sudah pakai sistem informasi. Jadi siapapun sudah diambil kesempatan maksimalnya tidak dilakukan, itu otomatis diputus tuh. Siapapun mau Pemda mau masyarakat gitu. Kecuali yang pakai token ya gitu. Tapi kalau yang nggak pakai token, saya ngobrol kemarin waktu di Banten dengan teman-teman PLN, itu sudah dikasih tahu, Pak, itu udah sistem yang bermain, nggak bisa dinego lagi, nggak bisa diperpanjang lagi. Kenapa? Sistem itu akan memutus otomatis saat batas maksimal toleransi atas perpanjangan tadi sudah dilanggar juga, gitu. Jadi bisa kerjasama nih. Berarti tentukan bayarnya kapan, berapa banyak. Tinggal kerjasama terkait informasinya. Bahkan bulan Desember aja kita tahu nih berapa tagihannya. Walaupun Desembernya belum selesai, bayar aja dulu, misalkan gitu. Misalkan, ini misalkan. Ya, kemudian belanja apa lagi? Gaji. Udah tahu kok gaji kita per bulan tuh berapa. Bahkan kalau kurang, itu kan bisa ada akres 2,5%. Supaya takutnya ada yang mutasi, ada yang naik pangkat, dan seterusnya, ada nambah anak, kan? Ya, itu bisa terjadi. Maka ada akres 2,5%. Kalau kurang, yang namanya masuk kategori belanja wajib mengikat, silakan pakai BTT. Silakan pakai BTT. Nah, BTT ini terjemahannya, Bapak Ibu, belanja tidak terduga itu adalah pertolongan pertama pada kekurangan anggaran. Kalau sifatnya mendesak. Karena syaratnya BTT itu kan harus mendesak dulu. Hmm. Ya. Kajian mendesaknya ya jangan lama-lama. Ya bukan mendesak lagi kalau 3 bulan kajiannya. Ya bukan mendesak itu.
Yang namanya kajian mendesak itu 1 minggu gitu. Betul nggak? Dan itu harus dirapatin bareng-bareng tuh antara perangkat daerah, Bapeda, BPKAD, dan inspektorat. Oh, itu sepakat semua. Oh, iya, oke mendesak. Kenapa harus rapat mereka berempat? Karena yang akan pasang badan kepala daerah. Karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, hal yang sifat mendesak itu diputuskan oleh kepala daerah. Jadi kepala daerah siap pasang badan hal-hal sifatnya mendesak. Gitu. Maka ada satu Pemda selalu hanya kalau ada apa-apa perubahan APBD. Perubahan APBD. Kenapa? Beliau pokoknya kalau ada yang mendesak saya nggak mau. Ada kepala daerah yang nggak berani mengambil resiko mendesak. Pokoknya mau perintah dari pusat, mau dari manapun, pokoknya perubahan APBD. Sampai segitunya, ada. Tapi kalau sudah keputusan kepala daerah nggak mau, ya sudah, mau gimana? Gitu. Ya. Ada tuh. Ya, Wilayah Jawa Barat, Bu. ya, Ya. ya, baik Pak Hilman, terima kasih. Ini Pak Muji, mangga silakan Pak Muji mungkin ada pertanyaan dan mau menanggapi Pak Hilman. Mangga Pak Muji, mohon maaf. Eh, ya, Pak Hilman tadi sebenarnya kalau honor ya Pak Hilman ya mungkin nanti Pak Muji akan membahas ini juga gitu ya. Pak Hilman kalau honor ini perlu diatur di dalam peraturan kepala daerah tidak ya Pak Hilman ya? Honor apa nih, Bu? Iya, eh, kalau di kami kan memang honor ini kayak honor untuk ASN ya Pak ya. Untuk Oke. kegiatan itu memang kita tidak tidak diberikan Pak karena memang sudah ada tunjangan katanya. Nah, mungkin honor-honor yang selain itu seperti honor yang selain untuk ASN di pemerintah daerah yang bersangkutan gitu mungkin Pak. Ya, kalau Siapa diterjemahkannya honor adalah orang-orang yang termasuk yang tertuang di dalam Perpres standar harga satuan regional, intinya dasar hukumnya ada, ya, mengacu kepada Perpres terkait standar harga satuan regional. Nah, silakan itu bisa diberikan honor, tetapi itu kan sifatnya opsional. Kalau tadi yang diterjemahkan, oh Pak, saya cara menghitung hak saya terhadap honor tadi ternyata sudah saya akumulasikan ke TPP misalkan. Oh berarti nggak usah dapat honor lagi karena apa? Sudah beban beban yang menyebabkan saya itu mendapatkan honor sudah diakumulasikan ke TPP. Oh berarti ya udah TPP aja nggak bisa dapat honor. Tetapi misalkan Pak yang di TPP itu belum termasuk beban yang harusnya diterima sebagai honor. Ya udah berarti dipisahkan aja. Jadi honor tuh boleh dapat nggak boleh. Tapi yang sudah ada di dalam Perpres gitu. Itu bicara kalau ASN. Ah, dan ada honor lain dalam konteks lain. Honor lain itu apa? Narasumber. Itu silakan, ada diatur di dalam Perpres juga. Kan itu narasumber itu bisa siapa saja yang memberikan informasi. Ya, baik. gitu, Perlu Bu. juga dicantumkan di dalam. Iya. Iya. Oke, Dan ini dan ada harus satu di dalam lagi Perpres mungkin ya itu Pak. standar harga satuan harus dituangkan ke dalam Perkada tentang standar harga satuan. Oh iya, baik Pak Hilman, terima kasih. Izin satu lagi nih mungkin Pak, kita ada waktu ya Bapak Ibu 1 menit lagi. Ada satu pertanyaan lagi Pak Hilman, izin saya bacakan. Izin bertanya Pak terkait dengan penganggaran paket pekerjaan Ya. konstruksi berupa bangunan gedung yang mana di dalam bangunan gedung tersebut ada komponen barang berupa AC, genset dan lain-lainnya. Pertanyaannya, apakah dalam penganggaran bangunan gedung tersebut komponen barang berupa AC, genset dan lain-lain harus dipisahkan kode rekeningnya atau boleh dijadikan satu dalam rekening belanja modal bangunan gedung? Mohon pencerahannya. Pak Hilman, mangga. Bapak Ibu, kalau untuk mengetahui apa saja di dalam kategori gedung itu apa saja sih item-itemnya, kemudian perlengkapan gedung itu apa sih item-itemnya, AC, genset itu masuk kategorinya apa, bagian daripada perlengkapan gedung atau peralatan dan mesin. Nah, gitu. Jadi
cara kita mengetahui ini ada di dalam Permendagri 108 terkait barang milik daerah, kodifikasi barang milik daerah. Nah, silakan cermati itu dulu, eh, baru kita pilah sebetulnya masuk pada apa. Kalau itu menjadi bagian komponen gedung dan bangunan, eh, maka silakan bisa disekaligus,kan gitu. Tetapi kalau tidak, sama sekali tidak boleh. Ini merupakan kode rekening masing-masing. Contoh AC, AC itu bukan perlengkapan gedung, bukan bagian daripada komponen gedung, tapi dia adalah peralatan dan mesin, gitu. Genset juga peralatan dan mesin, ya. Apa gara-gara saya nggak pasang AC dengan pasang genset rubuh gedungnya, kan nggak, kan gitu ya. Jadi ada yang melekat pada gedungnya, misalkan apa jendela, kan gitu ya. Jendelanya kan nempel tuh, gitu. Tapi nempel dengan gedung struktur bangunannya, kan gitu. Ya. Ya. Jadi sebetulnya gampang untuk memulai melihatnya itu dari Permendagri 108 eh, tahun 2016 kalau nggak salah, ya, atau 2018 atau 2019 saya lupa, mohon maaf, terkait itu karena ini hubungannya dengan barang milik daerah. Ya, itu sudah Ya. ada kodifikasinya terkait hal itu di terkait barang milik daerah. Atau teman-teman kalau saat ini sudah menggunakan IBMD, itu sudah ada item-item itu di sana. Mana kategori-kategorinya. Gitu, Bu. Hmm. Baik. Ya, jadi dilihat lagi ya Pak ya, kami masak jadi satu kesatuan eh, dengan gedungnya atau hanya barangnya aja gitu ya Pak ya. Mungkin seperti lift gitu ya Pak Hilman, itu mungkin satu Betul. kesatuan gedung ya Pak ya, eskalator. Baik, kelihatannya Bapak dan Ibu, Pak Hilman sudah tidak ada lagi pertanyaan sebelum diakhiri. Mungkin dari Pak Muji sebagai pembahas, silakan Pak. Kami persilahkan untuk menanggapi dan mungkin memberikan pencerahan dari awal hingga akhir ini, Pak. Atau kelihatannya Pak Muji sedang di perjalanan nih, Pak Hilman. Eh, Baik, sebelum diakhiri, barangkali Pak Hilman ada closing statement, Pak, terkait dengan pembahasan kita hari ini, Pak. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, Bu. Ya, pertama, mohon maaf tidak kita bisa bahas semua, karena memang kita mencoba untuk mengambil intisari saja dari Permendagri 15 tahun 2024 atas pedoman penyusunan AP 2025. Memang sebelum kita berbicara mengenai belanja, maka kita harus mengetahui dulu tentang kebutuhan. Ya, ya, kebutuhan, kemudian kita tarik lagi ke belakang adalah mengenai cara-cara apa saja. Cara-cara itu dalam rangka mencapai satu target kinerja, gitu ya. Jadi semua itu harus kita informasikan dalam rangkaian-rangkaian pencapaian dalam ber-APBD gitu. Jadi nggak bisa kita membuat, oh saya gelondongan dulu, nggak tahu nanti belanjanya terserah nanti mau jadi apa. Nggak bisa Bapak Ibu. Semua itu harus terkunci berdasarkan target kinerjanya, lokasinya, kelompok sasarannya. Kalau kelompok sasarannya adalah masyarakat, maka tentukan titik masyarakatnya, berapa banyak masyarakatnya. Nah, karena ini menjadi hal yang penting dari awal untuk memastikan bahwa adanya kesesuaian antara target dengan belanja. Nah, maka esensi dari keseluruhannya ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas belanja dalam pencapaian satu target kinerja sebagaimana pendekatan yang kita gunakan money follow program tadi. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga nih kamera di laptopnya sepertinya bermasalah, harus di restart dulu. Iya, Nah, maaf jadi agak gelap nyala gitu ya. iya. Ya, jadi atas dari pemaparannya sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dan kembalikan ke Ibu Rustiati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman atas ilmu dan pencerahannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin Pak Hilman, juga Bapak Ibu apabila banyak hal yang kurang berkenan.
Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Hirobbi alamin. Untuk Bapak dan Ibu dapat mengisi link daftar hadir 10 menit setelah berakhirnya acara ini. Baik, demikian saja saya tutup. Pak Hilman, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.